Assalamualaikum, kalian kangen aku nggak? Nggak mau, nggak suka gelai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Kunci Pas. Pokok cinta pasti seru. Malam minggu, Cat. Malam minggu. Tapi kita nggak kesepian sih. Gak kesepian karena kita Malam ditemenin oleh Ida Vera. Tepuk tangan guys. Tepuk tangan Banyak guys. sih sebenarnya, banyak. Kita di tempat keramaian yang sedang lucu ya. Sekarang kita lagi di mana nih? Kita sedang berada di Grand Box Residence City. Tempat nongkrong yang asik. Tempat Yang- kongkow pas. Pasti seru. Pokoknya masih seru. Pasti seru. Oke. Deh, boleh nggak kenalin dulu dong? Banyak yang kenal. Apa sih? Banyak yang nggak kenal. Iya, gue grogi soal ke cewek. Hai, kalian kangen aku nggak? Ih, nggak mau, nggak suka gelai. Ih, kok jadi ngondek gini? Jadi ngondek gini nih. Ya hai, gue Ida Vera. Sekarang kita lagi mau podcast bersama abang-abang ini. Oke. Ada Instagram lu? Ada dong, Instagramnya di sini nanti ya. Apa Jangan lupa Instagramnya? di follow. Instagramnya Ida Vera A-nya 4. Wow. 4 kalau 5. Dari Depot ya. Oke. Oke. Ida Vera. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah. Kabar baik. Sibuk apa sekarang? Nggak ada kesibukan. Kuliahnya lagi online. Oh, lagi ini ya daring ya. Oh, iya, Iya, daring. lagi daring. Daring itu kalau bahasa gua zaman dulu tuh ini tempat naruh sesajen. Emang Pendaringan itu. Pendaring. Nggak dapat Ada ya? yang Nggak paham dapat ya? pendaringan Nggak nggak dapat nggak dapat. gue kan nggak ngerti nih daring. Daring apa sih? dapat. Iya tuh daring tuh. Apa singkatan apa gimana? Apa? Daring? Iya, daring itu singkatan. Apa? Ya? Dadar guling. Dadar guling. Makanan yang sehari-hari kita Udah, makan jangan, setiap jangan bikin pagi. gue goblok tau. Nggak apa-apa. apa-apa. Kita kaum goblok di sini. Ya, kayak gitu. Di daring itu apa kan? Pokoknya WFH. Bekerja WFH. dari rumah. Oh, berarti bekerja dari rumah. Udah, daring itu singkatan dari dadar guling. Gitu. Dadar guling 500-an. Udah. Berarti lu sibuk kuliah cuma daring. Iya. Kuliahnya di mana kuliah? Kuliah gue di Bogor. Wih, anak Bogor. Anak Bogor. Tapi udah setahun nggak kuliah di Bogor, kuliah di rumah. Ya itu Oh. daring tadi itu daring. Iya, daring. Karena ada si Copit. Si Copit. Copit anjing lah ya. Iya. Yang menyusahkan banyak orang. Disyukuri aja. Ya sih disyukuri mungkin ada hikmah di balik peristiwa ini. Betul. Ada hikmahnya nggak? Ada apa sih keluh? Gua sih Ada ada. nih, Baiknya, rambutnya Rambut gue menggimbal. makin jadi kayak sarang tawon nih. Ngebaiknya apa buat lu? Baiknya nggak ada yang baik sih buat gua. Paling Adalah ya pasti. ini bisa jadi konten-konten begini. Oh, banyak yang bikin konten baru Konten ya. baru juga, banyak juga kenal-kenal teman-teman baru juga. Oh, lu baru kenal gue emang? Enggak udah lama sih, cuman kita kan baru deket lagi sekarang itu. Wah. Oh, iya deket. Iya. Kalau lu ada nggak sih imbas baik buruknya? Siapa gue? Iya kalau si Copit ini. Datar-datar aja sih, karena kehidupan gue emang gini-gini aja dari dulu. Cuma kalau untungnya buat gue, karena gue kuliah ya. Aha. Untungnya ada nih, gue kuliah kan sekarang udah semester akhir. Heeh. Kayak ada untungnya aja gitu kuliah daring. Di sisi lain gue bisa apa? Ambil kerja. Sambil ngambil kerjaan gitu. Mau kerjaan part time tapi. Itu Berarti- sih sisi positifnya. Kalau dari lu, Cat? Apa lebih banyak kumpul sama keluarga? Oh, lebih deket lagi ya Iya. ke keluarganya Wih. lebih. Biasanya kan main Anak baik. rumahan, Iya, anak anak rumahan. rumahan sekarang. Oh, iya. Ya, yang penting mah baik-baik ya, yang penting masih Yang sehat. penting mah pada sehat Ge ya. Kan intinya mah sehat, kita dijauhkan dari penyakit-penyakit itulah ya. Apalagi penyakit hati. Penyakit hati, aduh. Penyakit hati yang paling bahaya tuh guys. Tapi lu pernah nggak sih penyakit hati itu? Setiap manusia gua rasa pasti ada lah penyakit hati. Aha. Apalagi kalau misalkan kita pernah benci sama seseorang, pasti penyakit hati itu seketika langsung tumbuh. Berarti disebabkan karena seseorang. Ya, awalnya mungkin karena seseorang itu udah pernah nyakitin kita. Heeh. Atau bahkan lebih orang itu udah bikin kita insecure, ngerti nggak? Ngerti. Ya, seperti semacam itulah. Jadi timbullah penyakit hati. Tapi nggak bagus juga ya kalau penyakit hati itu. Nggak bagus. Penyakit hati itu menyebabkan keirian, Kirian. kedengkian, kebencian. Pokoknya yang nggak baik lah. Pokoknya dijauhkan itu rasa-rasa. Gue nggak ngerti nih. Kebanyakan iri-iri hati itu ya. Pokoknya jauh-jauhin. Tolonglah jauhkan dari semua hidup Anda ya. Anda. Dari hidup Anda. Karena itu tidak baik untuk kita. Oke. Ya pokoknya
dijauhkan penyakit hatinya, karena hidup dengan penyakit hati itu sangat nggak baik guys. Kalian akan selalu merasa insecure. Tidak bersyukur atas apa yang telah diberikan dan Tuhan. mau gelai. Lagi marak banget si gelai itu. Si gelai itu, tapi gua sih menanggapinya positif aja sih. Positif aja, cuma untuk lelucon ya. Lucu. Aduh. Enggak, gue balik lagi ke Ida Pera nih. Lu kan pada masa itu pernah ada di posisi hits. Siapa bilang di hits? kalangan daerah kita lah. Daerah kita. Siapa bilang hits itu cuma kalian aja sih yang Itu kan menganggap menurut gue. pandangan kita semua. Kenapa kalian bisa berpandangan kalau gue ini hits, padahal gue ini cuma manusia biasa, mainnya juga deket rumah. Ya mungkin kalau pandangan gue nih ya, mungkin karena Pribadi, Cok. gue nggak ada pribadinya. Ini menurut pandangan gue, mungkin dari segi Instagram kan paling dilihat kan banget ya. Kalau buat seseorang tuh dilihatnya pasti dari Instagram. Iya betul, zaman sekarang. Zaman dulu sih Instagram, kalau zaman sekarang kan ada TikTok, ada YouTube ya Ya nggak sih? mungkin Iya. TikTok. Tapi lu suka TikTok nggak sih? Suka, jangan lupa juga di follow TikTok gue, Ida Vera, A-nya banyak belakangnya. Lu bisa. Followersnya udah 20.000 Tapi lebih. Jadi coba praktekin apa? Ya, kayak gitu Gue ya. pengen lihat live gitu yang kalau main Gak TikTok. mau, gak suka gelai. Enggak ada apa sih? Gerakan dikit lah yang cewek yang viral tuh yang gimana? Nah, tinggal dinding, das. Saya Seperti masih Ting ting. dijamin masih ting ting. Udah. Udah kayak lagunya Ayu Ting Ting ya. Emang Ayu Ting Ting itu. Emang enggak. Gue baru ngeliat langsung nih live. Jadi patah-patahan ada Iya. aja. Nah, kan lu main TikTok ya? Pernah nggak di tempat umum? Sering tempat umum sering. Ada rasa malu nggak sih diliatin orang-orang gitu? Kalau gue pribadi, gue anaknya emang nggak tahu malu ya. Kayak tadi aja Iya. sebelum kita syuting podcast ini, asal kalian tahu, gue Iya. tiktokan dulu sampai 10 kali tiktokan di sini. Iya, betul. Sampai gue jadi jenggotan. Iya, dia spek aja nyuruh gue tiktokan di depan kamera. Padahal gue ingin Padahal udah kenyang dari tadi ngeliatin gue tiktokan. pastinya. Ya maksudnya di tempat umum apa sih? Kan otomatis orang pada ngeliatin nih. Awalnya malu nggak sih lu? Awal apa nih? Awal banget gue bikin awal banget TikTok. TikTokan. Awal banget bikin TikTok ya malu lah, karena kan julukan TikTok tuh dulu kayak ih apa sih alay banget main Iya, TikTok. iya. Ih Nah, gitu iya, nggak sih? betul. Tapi sekarang banyak orang di semua kalangan itu main TikTok. Dulu juga gue awalnya malu banget dulu. Tapi semenjak gue bikin TikTok, terus FYP followers gue nembus sampai 10.000. Jadi bikin semangat nonton. Oh malah jadi betul. dikenal. Siapa tahu dikenal juga ya. Siapa tahu dengan IG gue yang dulu kehack, sekarang TikTok gue membludak followersnya, gue bisa nyari duit lagi. Betul. Yang penting cuan. Yang penting anggaplah positif. Anggaplah positif. Jadilah Anda yang berpikiran positif ya. Jadikanlah semua hal itu menjadi positif gitu. Dan jangan berburuk sangka. Dan jangan berburuk sangka. Apa sih anjing nggak jelas. Tadi enggak itu yang bikin lu sampai langsung drastis gitu dari followers lu? Followers apa nih? Apa TikTok tadi? TikTok. Dari video apakah gitu? Apa ya? Pasti ada lah satu gitu yang bikin. Cuma video goyang-goyang nggak jelas. Biasanya itu yang nggak jelas malah mengeksplor, ngerti nggak? Nggak jelasnya misalkan apa karena dari baju-bajuan lu yang seksi. Enggak. Dulu justru gue bukan pertama kali. Waktu gue mengembangkan TikToknya lagi itu karena cuma buat di post di story WA ataupun IG. Kan gue nggak niatan buat kayak mikir ke FYP dan lain-lain. Jadi kayak ya udah bikin TikTok biasa aja. Taunya pemberitahuan TikTok gue nih, notif gue nih di HP muncul banyak banget. Ternyata pas gue buka followers gue membludak sampai 10.000. Nah dari situ gue mulai semangat lagi bikin TikTok. Kayaknya seru juga nih kalau rame sama kayak Instagram. Bahkan sekarang semenjak ada TikTok gue jarang buka Instagram, jarang buka YouTube, nonton TV, malah nonton TikTok terus. Iya sih karena itu ya menjadikan hal positif juga lah ya. Jadikanlah semua hal menjadi positif. Apalagi bisa menjadikan cuan kan. Iya, yang penting cuan guys. Selagi bisa menghasilkan uang kenapa enggak? Karena pekerjaan yang menyenangkan itu adalah hobi yang dibayar. Ya nggak sih? Nah, gue setuju. Seperti gue saat ini. Itu dibayar ya? Enggak juga. Karena kita tuh hobi ya. Nanti dibayar kalau subscriber kalian naik, nanti dibayar sama YouTube. Amin. Yang Nanti udah ada iklan nih yang lewat yang lewat di YouTube kalian. Nanti Kemarin sih udah ada yang nawarin kalau iklan. Udah nawarin sih itu tuh iklan mobil Tamiya tuh. iklan sampo ini ya, sampo kutu ya. Di sampulku tuh ada. Oke. Tapi dari TikTok lu ada feedback buat lu nggak sih dari Sejauh ini belum ada banyak. Tapi ada.
buat orang-orang yang follow gue di TikTok sama di Instagram itu kadang ada aja yang DM di Instagram mau endorse gitu. Tapi Kak, aku mintanya di-upload di TikTok sama di Instagram juga, sama paid promote juga gitu. Ya adalah sedikit-sedikit ya, lama-lama menjadi bukit insya Allah. Tapi ada nggak sih ya dari nyinyiran orang di luar-luar itu? Pasti banyak, apalagi orang kayak gue. Maksudnya banyak. ya pastilah ya. Ada Iya ya. pastilah. Tapi lu menanggapinya gimana sih kalau dari nyinyiran orang? Jadikanlah semua hal menjadi positif. Positif, balik lagi men. Positif. Enggak gini loh. Gue aktif main Instagram dari zamannya followers gue di bawah. Oh. Gue nggak pernah mencetuskan bahwa diri gue ini selebgram, bahwa diri gue ini hits, nggak pernah sama sekali sampai sekarang. Gue ya gue gitu. Gue ngelakuin misalkan kayak photoshoot, foto endorse, paid promote itu karena memang klien yang minta, kayak all shop yang minta dipromosin. Kenapa? Terus gue langsung mikir, selagi menghasilkan uang kenapa enggak gitu kan? Ini lagi menyangkut hobi gue gitu loh. Nah orang-orang sendiri yang mencetuskan bahwa gue selebgram, bahwa gue hits cuma karena lihat dari sosial media. Mungkin karena dari endorsean lu banyak juga, mungkin dari ya TikTokan lu juga followersnya udah hampir 20.000. Ya aku agak beli nih. Bahkan gue nggak tahu kenapa sih orang-orang mikir kalau gue ini selebgram hits. Gue nggak tahu sampai sekarang. Terus kan dengan cara dia mencetuskan bahwa diri gue selebgram, bahwa diri gue ini hits, itu akan menjadi apa ya? Pikiran yang negatif sendiri terhadap pikiran dia. Jadi dengan dia mencetuskan gue selebgram kayak apa sih nih anak namanya juga selebgram gini. Siapa lagi apa sih gimana sih ngomongnya? Iya nih Davera selebgram setu tapi gitu. Tapi kan itu mereka semua loh yang mencetuskan. Gue nggak pernah mencetuskan bahwa diri gue ini selebgram. Jadi hal-hal buruk itu diciptakan oleh dia sendiri, oleh mereka sendiri gitu loh. Padahal aslinya gue ini ya gue nggak pernah ngerasa diri gue selebgram, nggak pernah ngerasa diri gue hits, nggak pernah. Kita mau welcome Iya. Orang ngehujat gue emang karena pikiran mereka sendiri yang negatif. Mungkin karena dia sirik, mungkin bisa ya. Gue nggak mau berburuk sangka. Iya, jadi kan semua hal menjadi positif. Tapi kan lu kan TikTok nih, dan mayoritas kan pasti goyang-goyangan seksi ya. Ada nggak sih cowok-cowok yang Gak semua TikTok itu goyangannya seksi, iya, guys. Pasti kan bergelut dengan goyang. Tapi Tadi jujur sih kayak tadi. TikTok gue jarang banget yang goyang-goyang kayak gitu karena emang apa ya, masih belum pede sejauh ini. Tapi kalau misalkan gue suka nyoba-nyoba tanpa sengaja TikTok gue FYP nih, walaupun followers gue udah 20.000 lebih, tapi kan kita jarang juga dapat FYP. Nah sekalinya yang FYP itu kadang membludak banget komentar-komentarnya. Ada yang negatif, ada yang positif. Ya gue sih jadiin seru-seruan aja, nggak usah diambil ke hati, ya nggak sih? Namanya kita punya sosial media itu mendunia. Masa iya sih orang nggak boleh komentar? Betul. Terserah mereka mau komentar apa, yang penting nggak dimasukin ke hati. Yang negatif dibuang, yang positif diambil. Gitu. Jadikanlah semua hal menjadi Positif. Oke. Tapi ada nggak sih dari DM-an Instagram lu ada yang menjurus ke hal-hal negatif itu, misalkan kayak cowok-cowok yang nakal? Banyak. Zaman sekarang apa ya? Menurut gua mustahil kalau cowok gimana bahasanya tuh sekalem-kalemnya cowok pasti ada aja rasa kayak tergoda, matanya keranjang gitu nggak sih? Ada aja rasa ingin, penasaran. Iya benar-benar. Ngerti nggak sih maksud gue? Pokoknya kayak gitulah. Ada aja, bahkan sering banget dapat akun fake. Tapi paling parahnya tuh apa sih, misalkan dari DM itu apakah pernah pap-pap kayak gitu? Ada nggak sih? Nggak, kalau pap kayak gitu nggak ada. Cuma paling dia nge-DM gue tuh pakai akun fake, yang followersnya itu nggak ada, pengikutnya itu nggak ada, fotonya foto nggak lazim gitu. Terus dia kayak nawarin open BO semalam berapa, open BO sejam berapa kayak gitu. Ya gue sih nggak dijadiin apa ya, nggak diambil hati gitu. Namanya zaman sekarang udah biasa sih orang haters, kayak gitu. haters lah ya. Haters lah. Kalau gue ladenin malah nanti dia kayak wah seru nih gitu kan, yang malah jadi apa namanya, buat dia semakin semangat lagi. Lebih dalam lagi. Dia nantinya. Mancing lagi. Ya intinya buat seru-seruan aja sih kalau sosial media. Bener-bener. Nah Instagram lu yang dulu berapa followers? Dulu udah 60.000 lebih. Oh sempet di apa namanya? Kalau yang udah kenal gue dari lama pasti tahu Instagram gue dulu. Apa sih namanya kalau di itu namanya? Di hack. Bukan di hack lagi sih, dihapus akun. Itu followersnya berapa tuh? 60.000 lebih. 60.000, lumayan ya. Zaman dulu ya? Zaman dulu. 2000 berapa itu? Bertahan sampai 2000 berapa?
gue masih kuliah semester 2 atau 3 gitu, itu masih 2019 kalau nggak salah, 2018. Tapi pas lu sebelum akun dihack itu, tapi lu ada ikatan kerja nggak sama endorse lain? Banyak. Dulu tuh justru followers gue yang 60 ribuan itu dalam waktu seminggunya itu pasti ada aja yang endorse. Nah udah gitu dulu posisinya gue dapet endorse di kontrak ya sama salah satu klinik kecantikan di daerah kita juga. Itu gue dikontrak selama 6 bulan dengan prosedur fee dan produk. Dan sistemnya itu gue harus foto endorse, paid promote, pokoknya kayak brand ambassadornya dia gitu loh. Nah belum kelar 6 bulan itu tersisa waktu 1 bulan atau 2 bulan gitu ya. IG gue udah dihapus akun duluan. Oh berarti kontraknya 6 bulan tuh? Iya, kontraknya selama 6 bulan. Entah, gue kan nggak tahu ya setelah 6 bulan itu entah bakal diperpanjang atau enggak. Cuma kan namanya kita udah akun nggak ada, apa yang mau bikin feedback dia gitu. Jadi dia ya udah memutuskan kerjasamanya dan dia minta balikin produk juga. Sama fee-nya enggak? Fee-nya enggak? Enggak. Alhamdulillah ya masih cuma produk aja lah ya. Nah itu Karena kan itu bukan kesalahan sengaja. Itu karena something Faktor sesuatu lah. faktor sesuatu. Jadi dulu gue punya pacaran lama, mungkin dia nggak terima gue putusin atau gimana karena email gue masih nyangkut di handphone dia. Dengan sebisa mungkin dia dengan segala cara dia mau menjatuhkan gue mungkin dulu. Jadilah dia menghapus akun gue, udah bukan dihack lagi. Kalau dihack kan masih bisa dibalikin kan ya. Tapi ini dihapus akun, jadi udah nggak ada lagi akunnya. Sayang banget berarti ya. Iya. Tapi ada nggak sih lo dari 60 ribu itu ada satu yang bikin followers lu banyak? Apakah karena viral? Apa kan biasanya kan kalau sekarang kan pasti begitu ya. Iya. Dari misalkan kayak kemarin tuh TikTok gitu bikin viral. Kalau dulu kan TikTok nggak ini banget ya. Apalagi gue dulu tuh nggak main TikTok. Dulu tuh cuma kayak dari sekedar gue upload foto. Foto gue mengeksplor udah gitu aja. Fotonya juga cuma foto selfie biasa. Setiap orang juga pasti ngepost foto selfie di Instagram kan. Nah nggak sengaja foto gue tuh mengeksplor mungkin. Nah terus orang pada kepo masuk ke profil gue, langsung mereka pada follow gitu. Iya. Cuma mulanya dari awal gue masukin foto selfie aja sih. 60.000 banyak juga ya. Ini juga ya, maksudnya untuk di lingkungan kita yang masih awam dengan sosial media itu. Bukan kan awam sih, kayak ya masih jarang lah, ya. masih jarang lah. Jangan awam. Iya, masih jarang awam lah. Awam tuh kayak apa ya? Kayak bener-bener orang Nggak tahu. leweng lagi. Leweng apa itu leweng? Ya, maksudnya masih jarang lah yang followers banyak kan. Iya. Masih jarang banget. Lu termasuk followers terbanyak di set tuh kayaknya. Lu mau masuk ini tuh Ghost of Record apa? Guinness of Record. Masuk rekor dulu. Rekor. Ya, Rekor. Ada hal baik, ada hal buruknya juga sih kehilangan akun gue yang follower sebanyak itu. Kalau hal baiknya apa tuh? Misalkan hal baiknya gue terhindar dari netizen, ngerti nggak? Jadi kayak gue sekarang agak kurang dicetuskan sebagai selebgram. Tapi kalau untuk orang-orang followers gue yang lama sih masih mencetuskan gue selebgram, apalagi orang-orang yang nggak suka kan. iya benar. Seleb saya tuh cenah gitu. Betul. Cina, berarti orang Sunda nih. Orang Sunda gue. Aduh. Nah, hal yang nggak baiknya itu kayak gue kehilangan peluang cari cuan nanti. Iya. Karena kan setiap seminggunya ini paling sedikit gue dapet uang, ada 600-nya, ada 300-nya, ada megang Kan aja. lumayan lah Buat jajan iya. Walaupun dulu kadang kalau misalkan ada orang yang mau endorse ya, misalkan tanya, "Kak, endorse price listnya berapa?" Setelah gue kirim PL-nya dilihat doang. Mungkin ada beberapa osop yang kayak pengen apa sih selebgram baru segini doang udah kena fee gitu kan. Iya, maksud gue followers gue puluhan ribu gitu loh. Kenapa selagi orang-orang bisa menghasilkan uang dengan followers yang banyak, kenapa gue enggak gitu kan? Namanya dia juga pakai jasa kita, masa dia mau gratis gitu loh. Cuma ya udah nggak gue ribetin lagi. Dan situ juga kita hitungan kerja juga kan, profesional juga. Iyalah, emang lu kira foto endorse paid promote itu cukup sekali tag? Enggak lah. Kita juga harus ada perjuangan juga kan. Capek gila kalau lu mau tahu jadi selebgram, bukan selebgram. Tadi katanya lu nggak mau. Ya gue tidak maksudnya sebagai tokoh publik yang sering dipakai jasanya oleh orang. Lu kira emang enak photoshoot seharian itu nggak cukup?
sampai malam bisa. Dan butuh tenaga juga, Iya. butuh waktu Lu kira juga. dapetin duit cuma karena pose di kamera sekali pose jepret. Udah. Jadi dengarkanlah Anda. Nggak suka Gela. Gak suka gelai. Oke. Jangan terlalu banyak mikir hal negatif terhadap orang deh. Jangan terlalu ngegampangin hidup orang juga. Belum tentu Anda bisa seperti dia juga gitu kan. Betul. Oke, cukup menginspirasi juga lah ya. Soalnya ya kita gua baru kenal sih kalau gua. Baru kenal Gue emang juga Iya. kenal udah lama, cuman baru maksudnya baru akrab juga. baru ngobrol sekarang lah Iya, ya. gua tahu tapi lu kan hit, gua tahu. Ya, Iya, tapi kenal tadi sudah kenal nama sih Ida Pera. Iya. Cuman nggak Nama tahu. lu tuh nggak Nggak asing lah. Nggak asing, di ini tuh nyut. Apa kau buat tidur dong? Oh iya, pas mau posisi bawa tidur ya. Buat tidur. Gua besok gimana ini ya? Iya, Ngomongnya gimana? Jangan didengerin. Jadi grogi gitu, grogi. Tapi sekarang lu punya cowok? Punya. Alhamdulillah punya. Kok gitu sih? Punya nggak nih? Punya, alhamdulillah aku punya cowok. Nah itu udah berapa lama sih lo berpacaran gue Sama yang sekarang? sampai sekarang? Gue nggak tahu berapa lama, antara 2 tahun atau 2 tahun lebih atau 3 tahun, gue nggak tahu karena di awal mulanya itu kita nggak ada kata jadian. Oh cuman apa ya, bahasanya cuman ya udah jalanin Ya udah aja. jalanin aja gitu. Gue juga nggak tahu tanggal jadian gue kapan, nggak ada tuh kayak gituan nggak ada. Tapi berarti lo nggak ada anniversary saya gitu. Iya kan, enak banget. Harus banget emang anniversary Ya kayak kan gitu. kalau Gimana ya? kebanyakan kayak gitu ya. Buat Kebanyakan- kebahagiaan berdua sih. Maksudnya Orang nggak harus tahu, cuma kayak ngucapin kayak gitu. tuh. Nggak ada, gue nggak ada kayak gitu, nggak ada. Tapi lo kalau diucapin kayak gitu gimana sih lo reaksi lo? Ih, nggak mau, nggak suka. Hai. Iya. Apa ya, cowok gue nggak romantis dan nggak apa ya, nggak romantis, nggak romantis, cuma humoris. Berarti lo tipikal cewek yang nggak bucin-bucin banget amat ya? Enggak, buktinya sekarang malam minggu aja gue sama kalian. Nah iya, apa alasannya tuh? Iya, Lu malam kenapa minggu malah nih? kesini. Kenapa nih? Ya nggak apa-apa, emang gue sebenarnya nggak pernah bukan nggak pernah, jarang banget malam mingguan sama pacar karena ya tiap hari juga gue ketemu. Iya benar. Ya masing-masing juga kan punya kehidupannya masing-masing juga ya. Iya. Enggak. Gua ngundang lu susah nih. Ya. Iya. Tapi kenapa lu malam minggu mau? Iya. Kebetulan Gua kosong juga. tanya-tanya. Kebetulan kosong juga. Kosong Malam minggu ini. apanya, Bun? Ya udah, kebetulan malam minggu ini emang gue juga lagi slack sama cowok gue. Wow. Bukan. Gue lagi slack sama cowok gue. Nah itu kenapa tuh? Karena emang Biasalah dalam miskomunikasi lah ya. dalam setiap hubungan pasti ada aja kan jalan yang Iya, lika-liku gitu. Betul. Karena itu bumbu dari percintaan itu. Ya, iya. Iya. Kalau nggak gitu mah nggak enak. Ya garing-garing aja Tuh. dangkal. Tapi sekarang berantemnya sampai udahan, bos. Aduh. Gue diblokir, bos. Ah lu nih habis ini lu upload nih. Banyak yang kepoin nih lu. Nggak apa-apa. Udahan putus. Istilahnya kayak gitu. Tapi gue emang sering banget sih setiap berantem itu ngeluarin kata putus. Dari lu nya. Cuma kalau buat yang sekarang nggak tahu nih, namanya takdir ke depannya kan kita nggak ada Iya, yang tahu iya, nih, iya. apa bakal balik lagi, apa bakal putus beneran, apa gimana. Kedepannya gimana ya nggak tahu lah ya. Tapi ini paling parah ini lu. Enggak juga sih. Gue Kalau- nanggapinnya biasa aja. Kan sampai ngeblok gitu. Ngeblok apa nih Ini ya, nomor. Jadikanlah semua hal itu menjadi Positif. Balik lagi ke positif. positive thinking aja. Mungkin emang dia lagi emosi. Gimana sih? Kalian emang nggak pernah ngerasain emosi apa? Tapi se-emosinya gue kalau pacaran nggak sampai blok-blokan gitu. Ya, Blok-blokan. Cara- mungkin kalau zaman SMP sih mungkin ada lah ya. Emang lu udah main kayak gitu? Iya maksudnya pasti ada dihapus nomor lah apa biar Iya. kita move on lah. Bahasa Setiap ininya. orang tuh mempunyai caranya masing-masing. Berarti kalau cara lo dengan cara Bukan ngeblok. cara gue juga kan yang ngeblok cowok gue. Iya juga ya. Mungkin dia terlalu benci kali sama gue untuk hari ini. Oke, ini lu dalam waktu dekat ini ada nggak sih yang lu rencanakan dan lu pengen gapai nih? Ada. Setiap orang pasti punya cita-cita. Heeh. Nah kalau lu apa? Cita-cita gue bukan cita-cita sih. Sekarang memang sedang Siapkan. disiapkan. Sedang apa ya? Direncanakan. One step closer Heeh. Satu step apa sih? menuju lebih dekat lagi. Apa kira-kira itu? Buka usaha. Nah, gue senang nih Usaha. kalau anak-anak muda itu udah berusaha itu. Ya karena sekarang gini lah. Pikirannya kita misalkan kerja itu kita cuma di orang sebesar-besarnya gaji kita tetap kita jadi
pekerja, Iya. suruhan orang. Tapi sekecil-kecil usaha kita tapi kita menjadi bos. Kita bosnya lah ya. Iya. Setuju. Berarti dalam Waktu dekat lah. Nggak waktu dekat sih ya, planning lah ya. planning, pengen Planning, punya usaha. planning. Usahanya Lagi disiapkan sekarang. Apa kira-kira? Ada lah ya. Ada lah ya. Nggak usah dibocorin dulu. Nanti kita tunggu nih usahanya. Tunggu aja launchingnya, doain aja. Gue penasaran lu usahanya tuh dari segi apa nih? Di bidang Dari- apa? Di bidang gitu? apa? Di bidang apa? Kuliner? Lebih apa ke di fashion? kuliner. Kuliner. Lebih ke kuliner. Insya Allah doain Tapi aja ya. agak-agak ini juga sih ya, agak maksudnya seorang cewek ke kuliner itu agak jarang ya. Biasanya kan Agak jauh. cewek itu identik dengan usaha fashion, terus butik, Nah kalau itu kan apa ya? Karena sudah terlalu banyak, udah terlalu lumrah lah ya. gue pengen jadi yang beda aja. Bener. Enggak, sebenarnya banyak sih di luar sana cewek-cewek sukses yang usahanya di kuliner juga banyak. Cuma kayak di daerah kita nih, gue mau membuka usaha yang belum ada di kita gitu, ngerti nggak? Jadi yang belum banyak aja itu istilahnya. Yang kira-kira nih gue nyari kan kalau buka usaha itu harus dari apa ya? Harus benar-benar matang. Kayak kita harus mikirin pemasarannya, target kalangannya, Bener-bener. dan segala macam. Harus direncanakan secara matang lah, Iya. nggak sekedar cuman main-main, cuma sekedar niat sesaat lah itu. Tuh. Oke. Doain aja pokoknya yang terbaik. Semoga usahanya ya bisa terlaksana. Bisa cepat-cepat Amin, terlaksana, ya, amin. amin. Bisa cepat-cepat terkumpul modalnya, amin. Amin. Semoga jadi pengusaha sukses lah di usia muda kan Amin, ya. amin. Tapi nggak mau gue bocorin dulu ya. Pokoknya ditunggu aja nih, pantengin terus Instagramnya ya. Pasti diupload ya di Instagram. Pasti diupload lah, pasti diupload. Karena itu salah satu peluang duit gue juga. Dan media promo juga ya. Benar. Media promo Gue juga. selalu mempromosikan usaha orang, masa usaha gue sendiri nggak dipromosikan? Betul. Lu kenapa nggak usaha angkringan gitu? Kan maksudnya agak keren juga tuh. Lihat aja nanti. Pokoknya Lihat ada aja lah. nanti. Pokoknya ada surprise. aja. Yang penting doain aja yang terbaik. Doain. Tuh. Semoga lancar. Amin. Oke Dai. Balik lagi kita ke pertanyaan. Enggak pertanyaan sih, ya. Ngobrol-ngobrol aja. Gua penasaran sama seorang Ida Pera nih. Tipikal cowok lu kayak gimana sih? Setiap orang pasti ada lah kriteria. Kalau normalnya perempuan ya, nggak munafik kalau dia mandang fisik pertama. Betul. Nggak munafik juga kalau dia mau cowok yang apa? Tajir. Tajir, mapan. Nggak munafik juga. Cuma kan kalau misalkan menurut gue, kalau gue sendiri, gue kalau udah nyaman, udah sayang itu nggak mandang apa-apa. Sumpah. Sumpah nggak mandang apa-apa. Kalau udah nyaman, kalau udah sayang, rela rugi uang, rugi waktu, Rugi fisik ya. rugi tenaga. Rugi fisik? Gitu. Ya, tenaga. Tenaga apa, Men? Tenaga dalam. Positif. Iya, lupa gua. Lupa iya. Hari ini temanya positif. Berarti lu tipikal orang yang kalau udah sayang itu merelakan segalanya hanya untuk pasangan lu gitu. Nah, lu kan positif. Ya intinya gitulah, positif maksudnya pikirannya positif ya. dari misalkan kayak nggak memandang dia dari materi lah. Enggak, kalau udah nyaman enggak mandang dia dari materi. Jangan segalanya, Mas. Segalanya apa aja. Iya. Iya sih. Enggak mandang dia dari materi, enggak mandang dia dari fisik kalau udah nyaman. Cuma awal mula kita nyaman sama seseorang ya pasti dari fisik. Balik lagi ke awal. Enggak, gimana ya ngomong ya? Ya udah gitu tetap. Namanya orang nih kalau mau buka hati lagi, pasti nggak munafik dong kalau dia mandang fisik. Kayak Betul. kalau dia nggak mandang fisik, gimana ya contohnya, kayak baru pertama kali ketemu nih, ada aja rasa yang bikin ilfil kan, gitu. Enggak moodnya nggak dapet lah gitu. Nggak sepenuhnya Nggak sesuai. nggak sepenuhnya kita nggak mandang fisik gitu, karena awal mula kenyamanan juga salah satunya berawal dari mandang fisik. Fisik. Gitu. Tapi kebanyakan cewek-cewek kan suka sama yang Korea nih. Lu Gue nggak masuk sama sekali Korea kayak gitu, nggak ngerti malah gue. nggak ngerti. Bahasanya mau ngerti, tapi lu Seneng gak sih? seneng sama cowok-cowok Korea? Iya. Nggak ngerti. Kayak Gue tuh nyominho. apa ya? Bukannya nggak suka. Mungkin kalau gue udah nyaman sama seseorang yang mukanya mirip orang Korea nih, bisa aja kan gue jadi suka. Iya benar-benar kan fisik juga ya. Cuma bedanya gue sama cewek-cewek yang suka Korea tuh apa ya? Gue emang bener-bener pure nggak tahu soal tentang Korea gitu, nggak tertarik sama sekali. Orang-orang nonton drakor,
Orang-orang ngefans sama apa tuh BTS. betus. Anu betis. Nah kayak gitu-gitu gue nggak ngerti. Iya. Bahkan gue nggak ada tertarik sama sekali buat nonton drakor. Malah gue sering nonton apa coba? Hah? Indosiar. Apa? Ajab. Sumpah, gue sering Sama nonton ini itu. apa? Suami kejam. Bukan. Sama Andin Judulnya, ya. judulnya itu Suara Hati Seorang Istri. Wah, iya. Apa kan gue? Tapi sedih. Iya sih emang. Iya. Ya, kayaknya Gue lebih real seneng, banget kehidupan lebih banget ya. seneng gitu lokal. Gue lebih seneng nonton lokal deh. Ya lele tuh. Tapi lo tipikal lo suka cowok yang putih, apa yang hitam manis, Apa yang belang? hitam tapi wangi. Balik lagi ke hati. Kayak Balik lagi, kalau wangi sih ya jelas tuh Jelas. lebih suka yang wangi. Balik lagi ke hati tapi nggak mandang fisik itu nggak hitam. mandang gue. Tapi awalnya fisik. Karena dulu juga gue punya pacar yang hitam, sekarang gue punya pacar yang putih. Heeh. Karena hitam putih gue pernah ngerasain. Wah, Hitam putih dunia. Apanya itu? Ya udah, kali. Hitam putih. Kalian aja belang. Burik. Tapi bohong papa le papa. Tuh. Kan TikTok lagi aja dia. Biasa lah. Aduh. Ya gitu. Kurang lebihnya gitu. Hitam putih udah pernah merasakan. Udah pernah merasakan. Hal terpahit dalam sebuah hubungan lo apa sih? Hal terpahit dalam sebuah hubungan gue dihancurkan oleh orang yang sangat gue sayang. Ngerti nggak? Maksudnya? Ya dulu pernah kan gue pacaran lama yang sampai dihapus akunnya itu. Nah itu putusnya itu benar-benar secara merugikan gue, ngerti nggak? Secara tidak baik lah. Iya, secara tidak baik, intinya nggak lazim gitu loh. Pengancaman ada, penghancuran hidup ada, merugikan ada. Pokoknya kayak gitulah. Cuma gue nggak balas apapun sampai sekarang, nggak balas apapun ke dia. Dan sekarang dia udah punya kehidupan masing-masing. Karena belum tentu dulu nggak baik sama gue, sekarang pun belum tentu dulu nggak baik sama gue. Dan sekarang nggak baik juga sama pacarnya, belum tentu. Siapa tahu dia sekarang jadiin hal yang dulu itu pelajaran. Dan dia sekarang jadi lebih baik lagi sama yang baru. Setuju gua kalau itu. Maksudnya Nice. ke belakang itu. Ya hanya intinya sebuah nggak dibawa pelajaran ribet aja lah ya. sih. Iya benar. Paham banget sih soal pacaran ya. Iya, jikanya udah Apa? pahit manis. apa sih, senang duka pahit manis udah gue alamin. Itu guys. lo pertama pacaran yang paling lama itu berarti sama si cewek ini. Si cewek. Si cowok. Enggak, sama Mantan lu itu. sama mantan gue yang jahat itu. Mau jahat? Yang Nggak jahat, jahat lah, ya. yang jahat dulu kala itu. Itu lama 3 tahun. 3 tahun atau 4 tahun ya, gue lupa. Berarti lu paling lama pacaran 3 tahun. Apa ada lagi Iya, setelah itu? segitu. Paling lama. Sekarang juga termasuk lama sih. Kan udah mau masuk 3 tahun. Nah, lu kan pacaran tipikal cewek yang lama ya. Cewek yang lama. Iya, maksudnya tipikal cewek pacaran sih sih. Yang lama gitu Yang apa ya? lama, Bukan yang lama, menjalin apa yang sebuah lama. hubungan ya. Iya. Karena itu. Apa kalau- sih resepnya gitu? Kalau udah nyaman kan, Oh, nyaman sih. mau gimana pun, sehebat apapun kita berantem, tetap ada rasa nggak ikhlas buat kita pisah. Ngerti nggak? Ngerti. Ya memang kalau lagi berantem sering ngeluarin kata putus. Cuma ya kayak putus dalam hal emosi aja. Besoknya Emosi balik sesaat lagi. lah. Ya, Untuk emosi sesaat. ikhlas sesungguhnya itu nggak ada lah. Mana mungkin sih kita ngejalanin hubungan bertahun-tahun tiba-tiba ngeikhlasin dia dalam waktu sehari. Iya. Enggak lah. Bisa aja sih kalau Bisa aja dulu. kita karena nafsu bisa aja Dulu sih. gue waktu putus sama mantan gue itu, dulu sama mantan gue yang jahat itu juga gue berulang kali sering putus sambung nih. Tapi pas di akhir itu putus, nggak ada sehari move on, nggak ada. Gue putus pagi, malamnya langsung Apa tuh? kenal sama cowok baru, dijemput sama cowok baru. Karena apa ya, si cowok baru itu datang di saat waktu yang tepat, ngerti nggak? Ngerti. Dan dia tuh datang pada momen yang pas. Iya. Momen kita pas ini dong. Iya. Kayak juga sih, kan gue anggap kalian itu sebagai Abang, Enggak lah tuh, gue mah. abang, kakak. cewek-ceweknya mereka. Dia Apapang. jangan ini ya, jangan Ya panas. sayang ya, jangan marah sayang ya. Iya. Emang si Gua cewek nggak ada. Tapi kita baik kok ya, alhamdulillah. Promosi terus, promosi diri. Nggak ada cewek-cewek paid yang promote, mau. paid promote. Ya Iya. intinya gitulah. Tapi ya cukup ini sih. Maksudnya cukup. Enggak, Salut sih buat lu sih, maksudnya bisa pacaran selama itu. Ini gini deh, kalau misalkan kita masih ada jodohnya, mau dia sebrengsek apapun, hati kita masih bakal masih
Allah kasih buat dia. Bener. Tapi kalau kita udah nggak ada jodoh, jadi seketika rasa kita dihilangin sama Allah biar kita bisa move on, gak mikirin dia lagi gitu loh, ngerti nggak? Ngerti gue setuju kalau itu. Gitu. Jadi buat kalian yang baru putus atau kalau lagi berantem tiba-tiba ngomong putus, percaya aja. Kalau misalnya kalian masih dikasih jodoh, itu perasaan kalian masih bakal tetap buat dia, bakal dikasih jalan buat balik lagi. Tapi kalau kalian udah nggak ada jodohnya, seketika perasaan kalian tuh dihilangkan oleh yang di atas. Iya. Supaya kalian tuh nggak kepikiran terus sama dia. Betul. Karena Tuhan itu nggak bakal menguji di luar batas kemampuan umatnya. Betul. Kamu juga bijak banget. Ih, nice. Gak suka gelap. Lu ya berbicara Suka sih. seperti ini karena lu pernah mengalami hal-hal yang ya itu dibilang Aduh. pahit manisnya cinta. Kayaknya apalagi- kalau ditanya kayak gitu, hidup gue lebih banyak pahitnya deh. tapi kan jadi pelajaran membuat kita kuat untuk melangkah ke depan kan. Iya, betul. Yo, I like. Yang orang lihat tuh emang kayak gitu di depan kamera, gue emang kayak gini, tapi nggak taunya kalau di rumah itu sering banget kayak ngerasa sendiri. Lu pernah nggak sih pas lu putus lu pas di depan pasangan lu sosok kuat aja tapi pas udah di rumah ya Nangis. Ya sering lah kayak gitu. Sering. Sering gue kayak gitu. Kan gue bilang kelemahan gue itu setiap berantem gue ngeluarin kata putus, nggak taunya itu putus lama gitu. Putus yang bikin lama. Kan itu dalam artian kita lagi emosi nih. Kita ngeluarin kata putus karena lagi emosi aja nih. Dalam artian itu kita belum ikhlas sepenuhnya. Ya gimana sih ngerelain orang yang pasti kita sayang. tuh. Tiap hari gue Temu. nangisin dia. Tiap hari lu nangis. Dulu. Oh. Pertama kali lu nangis tuh Ya nggak gue tahu gue Bayu udah nangis kali. apa SMP S-nya karena cinta. Karena cinta dong. Pasangan. Dulu SMP gue pernah punya pacar tapi itu lamanya 1 bulan doang gue 1 bulan tapi doang. kan kalau memang kita orang yang kita sayang putus Kayak gitu kok gue kayak gitu kok gue nggak gini loh. Kalau sekarang kan mungkin karena udah gede ya, iya Apa? Apanya nih karena udah dewasa. Iya, dewasa. Karena Jangan ngomong gede, udah jangan ngomong gede. menanjak dewasa nih, nggak terlalu kayak gitu lah, nggak terlalu kayak putus nangis, enggak, tapi lebih kesering kita nangis karena si cowok itu mengkhianati kita. Karena si cowok itu mengeluarkan kata-kata yang Tidak bikin enak. sakit hati. Lebih ke itu sih nangisnya kalau lebih soal ke meluapkan emosi aja kali Iya. ya oke karena rasa sakit hati itu tidak disebabkan oleh kata putus aja, perselingkuhan aja, enggak, bisa jadi dari sikap, sifat, ucapan itu yang nyakitin bisa bikin kita nangis loh, apalagi cewek. kita udah di penghujung Acara. semoga pembicaraan kita kali ini banyak yang bisa diambil Positifnya. Positif. Negatifnya dibuang. Negatifnya dibuang. Semoga jadikan pelajaran dalam hidup kalian. Jadi Betul. apa yang gua ceritain tadi, pengalaman pahit, manis, baik, buruknya itu dijadiin pelajaran aja buat kalian. Pelajaran, jadikan ya mungkin ada yang bisa diambil lah sisi baiknya. Iya, karena sebaik-baiknya, semulus-mulusnya kehidupan itu pasti ada aja rintangannya. Betul. Tuh, mungkin ada yang mau disampaikan buat Jadilah diri sendiri, buang rasa iri, dengki, benci, buang jauh-jauh, dan jangan menilai orang hanya dari covernya aja. karena cover juga bukan jaminan. Karena cover tidak menentukan si orang tersebut itu seperti itu. Baik buruknya nggak bisa dilihat dari cover ya. Nggak bisa, nah gitu maksudnya gue belibet. Oh, dia nggak ngerti sih. Dan juga jangan gampang menaruh kebencian karena hanya dalam satu kesalahan seseorang. Apalagi cuman dari omongan orang lah. Iya betul, karena belum tentu satu kesalahan itu bukan kayak gitu, salah. Ya, gimana? Karena setiap manusia itu pasti punya salah. Nggak luput dari Pasti kesalahan. nggak luput dari kesalahan. Betul. Nah, kalian harus mikir banyak juga ke samping. Di sisi lain itu si orang tersebut juga tanpa kalian sadari udah banyak melakukan hal Kebaikan. baik, hal baik gitulah intinya. Dan kalian melupakan gitu saja cuma karena satu kesalahan. Betul. Nantinya bakal rugi. Karena semua manusia itu nggak ada yang sempurna dan semua manusia itu nggak ada yang luput dari kesalahan. Betul. Tinggal kita gimana menyikapinya dan
belajarlah dewasa. Dan juga jangan terlalu bucin. Kalau masih pacaran jangan terlalu bucin ya, karena semulus-mulusnya hubungan pasti ada aja rasa sakit yang muncul. Iya. Sakit banget ya. Dan buat kalian yang baru putus juga jangan takut. Iya. Karena gini, setelah putus, kalau kalian lebih bahagia, mantan kalian tuh bakal ngerasa tersiksa. Ngerti nggak? Ada istilah kayak gitu. Setuju gua. Semakin kalian bahagia, semakin mantan kalian tersiksa. Oh iya. Gue tersiksa berarti Gitu ya? loh. Ada istilahnya kayak gitu, ada. Iya. Setelah kayak gitu mungkin Intinya nikmatilah dulu lah hidup nikmati kalian masih yang muda, masih carilah muda. pengalaman relasi. Ya Iya. kalau mau usaha dulu sampai sukses. Jangan sampai masa muda kalian tuh menyesal di akhir betul. tua nanti ya. Kalau sobat. Sobat bijak gua. Tapi gue setuju. Setuju lah. Karena Pokoknya kita jodoh mah udah ada yang ngatur. udah ada yang ngatur, jangan takut. jodoh, rezeki, maut udah yang ngatur. Yang penting kita berusaha. Berusaha semaksimal mungkin. Setiap ada usaha pasti ada hasil. Oke. Karena hasil tidak akan mengkhianati usaha ya? Apa dibalik kamu? Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ya. Betul, nice. Oke. Thank you buat Ida Pera. Thank you banget udah sempatin hadir di podcast kita kali Iya, ini. malam minggu lagi nih. Iya, Malam walaupun minggu. susah, Walaupun ya cukup susah menjadwalkan dia, termasuk paling susah. paling susah. Dan juga gua banyak bisa yang diambil juga lah. Iya, dan Iya. terima kasih juga buat Grandbox. Grandsbox, Grandsbox. Grandsbox. bahasa Grandsbox. Terima Dan juga kasih, buat Grandbox. Adam Salut. Di balik layar tuh ada Iya, ada makasih juga. Adam Salut. Yang gue izinnya ke dia. Ya, makasih Yang juga punya buat Grandbox bukan? yang punya Bukan. Grandbox. Oh, bukan. Dan makasih juga buat Easy Regi yang udah support baju ya. Iya ini. Oke. Oh, sponsor. Kok Sponsor. gue nggak dikasih? Ntar. Ntar kita bicarakan di belakang layar. Iya. Jangan lupa di Subscribe, like di komen share. bila mampu. dengan Pokoknya- keikhlasan hatinya. Iya. Ya betul. Tidak ada salahnya untuk menonton, Video ini. mengikhlaskan kuota kalian sedikit. Iya, sedikit lah, nggak apa-apa lah. Iya, Itu 5 ibadah lah menit ya. lah, 5 menit. Iya. Gue pengen tuh video ini kayak Anya Geraldine. Iya. Tembus. Wah, kelas Tembus. kakap itu. Kelas kakap. Tapi lu pengen nggak kayak Anya Geraldine? Mau kayaknya Geraldine. Satu panutan tuh nggak sih? Ya. Enggak, panutan banget enggak. Ah. Haters juga enggak. Jadi kayak ya udah, gue liat Anya suka sebagai influencer, diambil positifnya, dibuang negatifnya, gitu aja. Oke. Soalnya dia selebgram juga ya awalnya. Awalnya ya. Siapa? Anya. Anya. Oh sih. Singkat banget sih balasnya. Soalnya gue agak sensitif dengar kata selebgram itu. Iya, agak Udah, ini tadi trauma ya, trauma. udah dibahas juga tuh Iya. tentang selebgram. Oke, Pokoknya tembus gua- tembus kayak Anya Geraldine nih. Tembus sekarang. Dan gua Deme. Gua Be. Saya Davera. Selamat malam. Sampai jumpa. See you. See you. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.